Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang dipanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 melalui akun SIM PKP-nya ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu guru sukses semuanya mengisi data-data ya, dan juga dalam hal mengikuti pretest PPG. Semoga Bapak Ibu sukses ya. Kali ini saya akan bawakan kisi-kisi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini soal yang pertama. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A, tahap sensori motorik, B, tahap praoperasional, C, tahap operasional konkret, D, tahap operasional konkret. Yang mana Bapak Ibu kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah B, tahap praoperasional. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tahap praoperasional antara usia 2 sampai 7 tahun. Tahapan ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan atau pendorong, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A, kecerdasan bahasa atau linguistik, B, kecerdasan logika, matematika atau logic matematikal, C, kecerdasan ruang atau spasial, D, kecerdasan gerak tubuh. Jawabannya adalah B, kecerdasan logika matematika. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kecerdasan logis matematik adalah kemampuan dalam menggunakan angka dengan baik, melakukan penalaran dengan benar, mengolah alur pikiran yang panjang, dan mencerna pola-pola logis atau numeris dengan benar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A, pengayaan materi pelajaran, B, refleksi, C, latar belakang peserta didik, D, tes awal atau pre-test. Jawabannya adalah tes awal atau pre-test. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pre-test atau tes awal yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Tujuan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait materi yang akan disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal tersebut, maka guru lebih mudah untuk menentukan model dan metode yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A, menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis,
mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Yang mana Bapak Ibu kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Kita lihat pembahasannya. Untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara analisis hasil tes belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, dan observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Itu dia Bapak Ibu ya, untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jawabannya adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pada Permendikbud tentang pembelajaran menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran sparsial menuju pembelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasarannya atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jawabannya adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Yang ditekankan dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A.
A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawabannya adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pembelajaran interaktif merupakan pendekatan belajar yang merujuk pada pandangan konstruktivitis. Model pembelajaran interaktif merupakan proses yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses, baik secara mental maupun secara fisik. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting. Kegiatan aktif ini seharusnya tidaklah hanya berupa keterlibatan secara fisik, tetapi hal yang lebih utama adalah keterlibatan mental atau intelektual, khususnya keterlibatan intelektual emosional. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pada kurikulum 2013, penyusun kurikulum dimulai dengan penetapan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. D. Enriched. Yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Ini dia jawabannya. A. Tantangan internal dan eksternal. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, tantangan internal. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi kelulusan. B. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. SDM usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan, tentunya akan menjadi beban pembangunan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran. Jawabannya adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan.
melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalam kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Kita lihat pembahasannya. Prinsip pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerjaan kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Itu dia pembahasannya. Ya, demikianlah Bapak Ibu Guru soal-soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu Guru semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat buat kita, buat Bapak Ibu Guru yang mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Sekian dan terima kasih.